你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Segel cahaya tidak ragu-ragu dengan kejam menabrak tubuh Wuya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa bergema di atas langit. Wajah ahli di puncak kelas Dou Huang, Wuya, ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini. Dia mengelurkan seteguk darah. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Dou Qi terlihat sebagian. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit yang hebat dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi di sekitar mereka tercengang saat mereka melihat Wuya yang jatuh. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada kengerian tambahan di mata mereka ketika mereka melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika itu adalah penatua yang telah dia bunuh sebelumnya, orang lain masih bisa secara tidak meyakinkan menghubungkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wuya adalah ahli sejati di puncak kelas Dou Huang dan bahkan dia sekarang terluka parah. Selain yang ada di level dokter peri kecil, kemungkinan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan, adalah satu-satunya orang dari kedua sisi yang bisa mengalahkannya. Namun, bahkan jika dia bisa menang. Namun, pemuda berjubah hitam di depan mereka ini telah melakukan hal itu. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan kaget dan terkejut dari sekelilingnya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang dapat memulihkan Dou Qi dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Meskipun dia telah maju ke kelas Dou Huang, menggunakan membukan gunung yang diam, masih menghabiskan banyak Dou Qi. Untungnya, dia tidak lagi jatuh ke dalam kondisi lemah saat dia menggunakannya seperti di masa lalu. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, Dou Qi yang sementara kosong di dalam dirinya berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan mengamati saat dia melihat Wuya yang jatuh. Dia tahu bahwa orang tua ini hanya terluka parah dan tidak benar-benar terbunuh. Sepertinya dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini. Ini bukanlah sesuatu yang Xiaoyan inginkan. Sebuah niat membunuh samar melintas di matanya. Cahaya api yang berputar tiba-tiba diaglomerasi di ujung jarinya. Namun, raungan marah tiba-tiba meledak entah dari mana ketika dia baru saja akan menembaknya ke arah Wuya. Kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba melesat. Angin yang tiba-tiba tajam menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa orang yang menyerang tampaknya sedikit lebih kuat dari Wuya. Sepertinya satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie Shan. Xiaoyan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan gemuruh petir yang samar bergema di langit. Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Angin kencang tiba begitu cahaya perak muncul dengan kejam menghantam titik-titik penting di punggung Xiaoyan. Namun, tidak ada suara rendah dan dalam yang muncul saat itu mendarat. Sebaliknya, ujung batang biru yang tenang menembus tubuh tanpa suara. Sebuah bayangan, mata Xie Shan segera menyusut saat melihat batang biru menembus tubuh Xiaoyan, tanpa menyebabkan sedikit pun darah segar mengalir keluar. Tongkat itu bergetar dan menghancurkan bayangannya. Matanya mengamati tempat itu.
Dia dengan marah melihat bahwa Xiaoyan telah muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Xiaoyan mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan tatapan marah itu. Dia mengungkapkan senyum tipis sebelum nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun ditembakkan ke atas kepala Wuya. Sebuah lubang darah segera muncul dan kekuatan kehidupan di mata Wuya dengan cepat menghilang. Akhirnya, itu mengeras di tengah campuran ketakutan dan keterkejutan. Sialan, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Xie Shan langsung marah setelah melihat Xiaoyan membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia mengeluarkan raungan rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiaoyan menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak douki untuk menggunakan keterampilan gunung terbuka, jika efeknya hanya melukai Wuya secara serius, dia pasti tidak akan puas. Selain itu, dari tatapan yang dimiliki Wuya terhadap Xiaoyan dari sebelumnya, dia jelas sangat membencinya. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar mengabaikan raungan marah Xie Shan. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, kemungkinan mereka tidak akan melepaskannya jika sekte racun dikalahkan hari ini. Karena itu, dia dapat sepenuhnya mengabaikan ancaman semacam itu. Xiaoyan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya dan melihat wajah garang Xie Shan dan tertawa. Maaf. Ketua Xie Shan berbicara agak terlambat. Bocah, beritahu namamu jika kamu punya nyali. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan penjahat tanpa nama. Xie Shan berteriak sambil menatap Xiaoyan dengan murung. Dia mengayunkan tongkat biru dan mengarahkannya ke Xiaoyan. Ketika Xiaoyan telah membunuh tetua itu sebelumnya, Xie Shan sudah memastikan untuk memperhatikannya. Namun, dia kesulitan membebaskan dirinya karena dia ditunda oleh seorang ahli dari sekte racun. Kekuatan Wuya dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit bahkan di dalam gerbang 10.000 kalajengking. Jika dia mati di tempat ini, kemungkinan Xie Shan akan marah ketika dia mengetahui berita itu. Karena itu, dia tidak repot-repot mengejar ahli terluka dari sekte racun alih-alih dia buru-buru berbalik untuk mencoba menyelamatkan Wuya. Namun, dia tidak menyangka Xiaoyan menjadi begitu licin dan membunuh Wuya yang terluka parah di depannya. Xiaoyan. Karena kepala suku Xie Shan sangat memperhatikanku, kamu dapat mengingatnya dengan kuat di dalam hatimu. Xiaoyan tertawa. Dia mengamati medan pertempuran yang kacau di sekitarnya dan hatinya segera menghela nafas lega. Para ahli dari sekte racun tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Meskipun mereka memiliki kurang ahli Dou Huang daripada sekte 10.000 kalajengking setelah pengkhianatan 5 sesepuh, mereka memiliki lebih banyak ahli Dou Huang dibandingkan dengan sisi lain. Karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang yang kadang-kadang menarik diri dari cedera, pertempuran satu sisi tidak muncul. Bocah berlidah tajam. Kesuraman melintas di mata Xie Shan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Dou Zong tinggi di langit. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap, perlawanan bodoh. Hari ini, sekte racunmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana sekte yang hancur. Xie Shan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya setelah kata-katanya terdengar. Peluit rendah dibunyikan darinya. Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya saat melihat Xie Shan melakukan aksi ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak benar. Mungkin saja pihak lain bertindak untuknya. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiaoyan merasa ragu di dalam hatinya. Suara mendesis tajam segera terdengar dari ngarai yang dipenuhi kabut racun yang tidak jauh. Sesaat kemudian, makhluk yang sangat besar keluar dari kabut dan muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat makhluk besar yang berlama-lama di langit. Memberikan pandangan yang kasar pada makhluk itu, sepertinya itu adalah kalajengking raksasa yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking yang sangat besar ini ada 4 pasang sayap. Kakinya yang besar dan berbulu hitam pekat berdiri di langit. Ada gigi gergaji yang tajam sepanjang paha seseorang di atas kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul darinya. Ekor kalajengking yang sepanjang tubuhnya berayun tanpa pola. Ujung ekor yang tajam mengandung kilatan dingin.
Kemunculan tiba-tiba kalajengking yang sangat besar ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari sekte racun berubah drastis saat melihat makhluk ini. Mereka berteriak karena terkejut, kalajengking iblis langit 4 sayap. Mengapa itu muncul di sini? Mata Xiaoyan mengungkapkan kesungguhan saat dia melihat kalajengking yang sangat besar dan ganas. Dia bisa merasakan bahwa kalajengking yang sangat besar ini adalah magical beast tingkat 6 asli. Ini adalah wali binatang sihir yang Old Xie berusaha keras untuk kendalikan. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dirinya. Aku akan membiarkanmu mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu. Xie Shan tertawa aneh. Peluit di mulutnya sekali lagi mengeluarkan suara aneh. Mengikuti penyebaran gelombang suara, kalajengking iblis langit 4 sayap segera mengeluarkan suara mendesis segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Tekanan angin yang sangat besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya mundur. Hei, kamu ingin kabur? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Xie Shan tertawa dingin saat melihat Xiaoyan mundur. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Batang biru yang mengandung bau yang tidak biasa dengan keras menghantam ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur lagi ketika angin kencang tiba-tiba menerobos udara dan tiba. Sosok hitam besar jatuh dari langit. Jarum ekor besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat dia merasakan ketajaman angin. Penguasa Xuan berat berkedip dan muncul sebelum dengan keras menabrak langit. Akhirnya, benda itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking iblis langit 4 sayap tetapi Xiaoyan juga mengambil beberapa langkah berulang-ulang. Jarang ada orang yang bisa menang ketika melawan binatang sihir dengan kekuatan. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Sepertinya peluit di mulut orang itu yang mengendalikannya. Sepertinya aku harus menerbangkan peluit itu. Xiaoyan mengencangkan tangannya yang agak mati rasa sementara pikirannya bergumam dengan murung di dalam hatinya. Kalajengking iblis langit 4 sayap tidak memberi Xiaoyan waktu istirahat saat pikiran ini melintas di hatinya. 2 penjepit besar seperti logam hitam menari-nari saat mereka memotong ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merasakan serangan darinya yang mengikuti dari belakang. Dia baru saja akan mundur sekali lagi ketika suara mendesis tajam tiba-tiba keluar dari langit. Sepasang penjepit besar seperti logam hitam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiaoyan dan Xie Shan tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan dipancarkan dari langit selama periode waktu ini. Serahkan orang besar ini padaku. Xiaoyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu. Xiaoyan dan Xie Shan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa lembut itu. Mereka tercengang melihat seorang gadis kecil berambut ungu yang mana adalah Xian melayam di langit di depan kalajengking setan langit 4 sayap saat ini. Sosoknya sangat gesit saat dia menghindari serangan liar binatang sihir itu. Setiap kali dia menghindar, gadis kecil itu akan memukul telapak tangannya pada cangkang besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap. Apa yang tampak seperti tangan kecil yang lembut, putih, akan mengeluarkan suara logam yang jelas setiap kali mengenai kalajengking setan langit 4 sayap. Seluruh tubuh kalajengking 4 sayap langit yang sangat besar bergetar dan jatuh ke belakang di depan banyak tatapan tercengang. Jelas, tinju Xian itu mengandung semacam kekuatan menakutkan yang bahkan kalajengking 4 sayap langit pun kesulitan menahannya. Kekalahan berulang seperti itu menyebabkan binatang ini menjadi jauh lebih jengkel. Kilatan darah liar dan kejam berkedip-kedip di matanya yang sangat besar. 2 penjepit besar menutup berulang kali seperti gunting besar saat dipotong oleh Xian. Bahkan bebatuan yang keras dibelah dimanapun penjepit melewatinya. Beberapa pohon besar yang menjulang tinggi patah di tengahnya. Orang bisa melihat ketajaman penjepit yang sangat besar dari ini. Kawan, tidak ada gunanya membuat serangan sia-sia. Xian tertawa terbahak-bahak saat melihat kalajengking setan langit 4 sayap yang gila. Tubuh kecilnya dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar yang sebelumnya.
Ini berlanjut beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dua tangan kecil seputih salju terulur sebelum meraih salah satu penjepit besar di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Xian setelah dia meraih penjepit besar dari kalajengking iblis langit 4 sayap dengan kedua tangan. Kekuatan menakutkan segera keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa binatang sihir setinggi beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan diayunkan beberapa kali dengan kekuatan besar. Itu akhirnya dengan kejam dilemparkan ke tempat di mana gunung 10.000 kalajengking berada. Kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar tampak seperti bola meriam raksasa yang dengan keras melesat ke arah pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Teriakan sengsara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Kabut menyebar dan pecahan batu keluar. Jelas, murid 10.000 gerbang kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun menderita kerugian besar di bawah tubuh besar kalajengking iblis langit 4. Setelah mengotak-atik ini, kabut racun hijau yang menyelimuti daerah itu menjadi jauh lebih redup, mengungkapkan petak besar reruntuhan dan kalajengking setan langit 4 sayap yang sangat besar yang sedang berjuang untuk berdiri. Pasukan besar sekte racun di luar segera mengeluarkan sorak-sorai yang memekakan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan tiba-tiba ini. Banyak tatapan yang menatap gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi orang yang berani meremehkan gadis yang tampil sangat imut ini. Kekuatan menakutkan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kalajengking 4 sayap langit adalah sesuatu yang bahkan seseorang di puncak kelas Do Huang tidak berani menerimanya. Mulut kalajengking 4 sayap langit yang terluka ringan mengeluarkan desisan yang keras. Kedua matanya berwarna merah darah saat menatap Xian di langit. Keempat sayap besarnya mengepak dengan kekuatan besar sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan terhadap Xian. Merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi. Xian bersukacita bukannya merasa marah saat melihat serangan binatang ini sekali lagi. Sayap Douki di punggungnya dikepakkan dan dia sekali lagi maju dengan penuh semangat. Beberapa ahli di sekitarnya dari sekte racun tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke binatang itu ketika mereka melihat keinginan di wajah kecil Xian. Orang besar ini pada akhirnya adalah binatang sihir dengan reputasi yang sangat besar dalam Kekaisaran Cuyun. Bahkan dikabarkan bahwa mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai sebuah kota. Tidak disangka bahwa dia benar-benar dikalahkan secara menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang yang benar-benar tidak proporsional di langit. Pandangannya segera beralih ke bawah, dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Xie Shan yang luar biasa suram karena kekalahan menyedihkan dari kalajengking 4 sayap langit. Ketua Xie Shan, sepertinya bantuan dari binatang sihir milikmu ini tidak bisa datang. Sudut mulut Xie Shan berkedut sedikit saat mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiaoyan. Dia dengan sinis berbicara, anak nakal, sebaiknya kamu jangan terlalu cepat senang. Orang yang tertawa di akhir adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam pertengkaran sekarang hanya akan menyebabkan akhir ceritamu menjadi lebih menyedihkan. Xiaoyan tersenyum tipis. Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia berkata, sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah beralih ke pihak kamu. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu tidak bisa bertahan lama. Mata Xie Shan mengamati setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya sedikit tenggelam. Awalnya, sekte racun sedikit lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan 5 sesepuh menyebabkan kekuatan kedua belah pihak menjadi seimbang, tidak disangka Xiaoyan muncul di sepanjang jalan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh dua Do Huang, tetapi dia juga menunda Xie Shan. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini, situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk terlepas dari apakah itu pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian murid-murid biasa di tanah.
Semua perubahan ini karena orang di depannya ini. Xie Shan menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara di dalam hatinya, dari mana sebenarnya orang ini muncul? Mengapa aku tidak mendengar elit muda Dou Huang muncul di dalam kekaisaran? Mata Xie Shan tiba-tiba tertuju ke medan pertempuran yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini, Dokter Peri Kecil dan Xie Bei yang jelas-jelas memasuki pertempuran panas. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru mengelak ketakutan. Tidak disangka kekuatan wanita racun langit juga begitu besar. Dia mampu bertarung dengan Old Xie sampai tahap ini. Namun, jika ini masalahnya, gerbang 10.000 kalajengking kita akan menjadi semakin dirugikan. Saat itu, kerugian kita akan sangat parah. Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Xie Shan berkedip, menyebabkan dia buru-buru pulih. Tongkat biru di tangannya terayun dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama, tawa samar Xiao yang ditransmisikan. Ketua Xie, perhatianmu tidak boleh teralihkan pada saat seperti itu. Jika kamu mengikuti jejak Wuya, Xie Beiyan itu mungkin benar-benar menjadi sangat marah. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu bocah. Kilatan dingin melintas di mata Xie Shan. Douk yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat biru di tangannya. Setelah itu, sosok tongkat menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tenang saat dia melihat serangan Xie Shan. Dia memegang penggaris berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penggaris berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan keras di depannya. Senjata berat ini gesit seperti pedang panjang di tangan Xiao Yan. Apalagi, serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka. Sebaliknya, itu tampak seperti gelombang dengan satu tumpukan di sisi lain. Setiap kali penguasa berat menumpuk serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Xie Shan bergetar hebat. Penguasa besar dan tongkat biru itu berhubungan satu sama lain seperti kilat di udara. Serangan kedua belah pihak sangat ganas. Semua target adalah poin vital pihak lain. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar orang yang melakukan kesalahan lebih dulu akan menjadi orang pertama yang terluka. Mengikuti peningkatan intensitas pertukaran, ekspresi Xie Shan menjadi semakin gelap dan lebih dingin. Hanya pada saat ini ketika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan betapa sulitnya berurusan dengannya. Penguasa berat tidak menunjukkan kelesuan sedikit pun saat ini. Apalagi, momentum serangan menjadi lebih berat. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya merasakan kejutan terbesar adalah bahwa dou kilauannya membuat udara sangat panas. Udara panas yang aneh ini akan bergerak di sepanjang batang dan diam-diam memasuki tubuhnya setiap kali dia melakukan kontak, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatian untuk mengirimkan beberapa douki untuk mengusir dan memperbaikinya. Di bawah jenis udara yang sangat panas ini, udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Xie Shan douki tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan kekuatannya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Penguasa yang berat sekali lagi bertabrakan dengan keras dengan tongkat biru. Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiao Yan dan Xie Shan hingga mereka mundur selangkah. Ekspresi gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk segera mundur. Racun douki di dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang membuatnya sangat tidak nyaman. Xie Shan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Teriakan orang tua tiba-tiba terdengar di samping telinga Xie Shan tepat saat tubuhnya stabil. Xie Shan kaget saat mendengar ini. Suara itu berasal dari Xie Beiyan yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Dokter Peri Kecil. Mendengar kesungguhan dalam suaranya, tampaknya kekuatan Dokter Peri Kecil melebihi dugaannya. Namun, Xie Shan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xie Buyan. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi saat ini, kemungkinan akhir cerita akan sangat sulit untuk diprediksi. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kamu pasti akan menang. Xie Shan dengan sinis berbicara kepada Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyuman buas saat dia mengingat kekuatan orang itu.
Xiaoyan berdiri sambil memegang penggaris. Matanya tenang saat mereka menatap Xie Shan. Sudut mulutnya sedikit mengandung sedikit penghinaan. Kemarahan membakar hati Xie Shan ketika dia melihat cara Xiaoyan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berupa sekelompok kabut hitam. Setelah itu, dia dengan keras menekannya. Kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, kepala suku ini akan menghiburmu dengan baik. Kala jengking beracun yang aku besarkan belum memakan daging ahli Do Huang untuk waktu yang lama. Kebuasan di wajah Xie Shan semakin padat ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu dikirim. Dari kelihatannya, pihak lain seharusnya memanggil sesuatu. Aura agung yang menyebabkan wajah dari banyak ahli yang hadir berubah karena perlahan-lahan merembes keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking tepat saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Akhirnya, itu menutupi seluruh gunung 10.000 kalajengking. Niat membunuh yang padat di mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak akrab ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya?